Lu tahu harus ngapain, tapi akhirnya lu bukannya melakukan itu, lu malah duduk-duduk makan snack sambil nonton TikTok. Lu rencana cuma 5 menit aja, tapi ternyata berjam-jam. Itu kenapa? Banyak yang bilang kalau gini itu alasannya motivasi rendah nih, atau kurang disiplin. Tapi, gimana kalau ternyata ini bukan masalah motivasi rendah, tapi masalah otak dan fisik lu? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu kenapa kita menunda-menunda. Tapi bukan dari segi psikologis nih, bukan dari segi kurang disiplin dan sebagainya, tapi dari segi otak dan fisik. Jadi pertama-tama nih, yang harus lu sadarin ya, kalau otak kita itu berevolusi untuk kenyamanan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Otak kita itu maunya menghemat energi dan menghindari rasa sakit. Nah, kalau lu kerja keras, ya itu kan artinya apa? Butuh banyak energi nih, dan gak enak. Makanya otak lu lebih suka pilih kerjaan-kerjaan yang enak-enak aja nih, yang lebih hemat energi. Ya contohnya tadi itu duduk-duduk, makan snack sambil nonton TikTok. Itu kan gak mengeluarkan energi, malah lu makan snack, energi lu nambah. Tapi kalau lu kerja keras, itu kan mengeluarkan energi. Jadi otak lu sebenarnya enggan nih melakukan itu. Jadi solusinya gimana? Lu bisa nih menipu otak lu. Lu bisa hack otak lu dengan cara ini, namanya 5 minutes rule. Jadi kalau misal lu mau kerja nih, ada kerjaan yang sangat besar, mungkin lu harus kerja sekitar 3 jam. Kalau 3 jam itu otak lu udah males bro, kayak waduh itu terlalu banyak energi yang harus dihabiskan. Mending lu duduk-duduk aja nonton TikTok. Jadi lu bilang aja ke otak lu bilang ke diri sendiri, gua bakal kerjain ini selama 5 menit aja. Jadi kalau dari 3 jam jadi 5 menit, itu kan effort yang harus lu keluarin ya sedikit dong. Jadi mungkin otak lu mikir, oh cuma 5 menit, ya nggak seberapa lah. Akhirnya lu kerjain aja 5 menit. Nah nanti begitu udah 5 menit, otak lu mulai mikir, oh ya ternyata ini nggak seboros itu energinya, ternyata masih oke kok. Akhirnya lu bisa lanjut kerjaannya. Nah selanjutnya lu harus cek juga nih, ini ada hasil riset dari neurologis, namanya Nick Hall. Di sana dia menemukan nih, kalau ternyata ketika energi level kita rendah, kita itu akan sering menunda-nunda pekerjaan. Kita akan sering menghindari pekerjaan jadinya. Jadi yang harus kita lakukan, tidak kita lakukan. Dan lu nggak tahu nih, seberapa banyak nih sebenarnya kita kekurangan energi. Kita sering kurang tidur, makannya nggak beres, dan nggak pernah olahraga. Yang alhasil, kita sering banget nih, energinya itu siang-siang ya sudah mau habis. Jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas kita. Kita bahas dulu deh dari yang paling gampang itu soal tidur. Biasanya kan lu pasti pernah denger dong, kalau lu tidur mau cukup itu harus 7-9 jam. Ya kalau memang lu setiap malam tidur 7-9 jam, itu bisa memastikan energi level lu maksimal nih sepanjang hari. Cuman memang gue ngerti, kita itu hidup ya sibuk dong, nggak mungkin kita bisa tidur sepanjang itu. Kadang-kadang ada di mana kita harus ngejar deadline, dan misalnya bangun bisnis dan sebagainya, kita harus push diri kita. Jadi gimana solusinya? Pertama-tama, lo harus sadarin dulu nih, kalau nggak semua jam tidur itu setara, nggak semuanya sama. Tidur itu bisa dibagi jadi 4 fase nih sebenarnya. Yang pertama ini fase tidur, fase bangun menjelang tidur. Yang kedua itu fase light sleep, ketiga deep sleep, dan keempat REM. Nah, yang paling harus lo fokus ini adalah fase deep sleep. Karena di fase ini adalah fase di mana paling banyak nih lo memulihkan energi fisik dan mental. Jadi artinya yang bikin lu seger, yang bikin otak lu seger lagi, badan lu jadi semangat lagi itu dari deep sleep ini. Kalau dari tahap lainnya itu nggak begitu banyak memulihkan energi fisik dan mental. Jadi lu harus fokus nih, dapetin deep sleep sebanyak-banyaknya. Cuman lu nggak bisa dong seenaknya aja bilang ke tubuh lu, woi malam ini gua mau deep sleep seberapa jam. Ya karena lu nggak bisa ngatur itu. Yang bisa lu atur itu adalah ini. Caranya lu harus tidur lebih awal dari biasanya. Kalau lu mau dapat deep sleep lebih banyak. Karena gini, deep sleep itu terjadi di fase awal tidur biasanya. Jadi kayak di beberapa jam pertama lu tidur itu deep sleep. Jadi kalau biasa lu tidur jam 12, lu coba deh tidur jam 10. Itu pasti lu pagi bangunnya lebih segar. Nah ini gue bilang bukan tidur lebih lama ya. Jadi misalnya lu biasa mau tidur 6 jam. Dari jam 12 sampai jam 6 nih misalnya. Lu coba ubah dari jam 10 sampai jam 4. Lu bisa rasakan sendiri pasti paginya, lu lebih seger. Lebih seger. Karena lu bisa nyolong deep sleep lebih banyak. Ketika lu tidur lebih awal, itu lu dapat deep sleep lebih banyak. Nah, tapi ini juga lu harus hati-hati.
bukan berarti lu pakai hack ini. Ini bisa jadi metode jangka panjang nih. Lu jadi seenaknya aja nih. Lu tidur-tidur awal tidurnya cuman 5 jam, 4 jam. Itu juga kalau jangka panjang, tubuh lu pasti rusak juga. Cuman kalau memang terpaksa lu tidurnya kurang, ya lu tidur lebih awal. Karena ini bisa memastikan energi level lu paling tinggi jadinya. Setelah itu pas lu bangun, lu harus pastikan juga nih, lu langsung cari cahaya matahari. Kenapa? Karena cahaya matahari itu akan menghambat hormon melatonin di dalam badan lu. Hormon melatonin ini yang menimbulkan ngantuk. Jadi kalau dihambat, artinya lu gak ngantuk lagi. Lu jadi segar. Dan setelah itu dia juga mendorong rilisnya hormon serotonin dan kortisol. Kedua ini yang meningkatkan energi lu juga sama mood lu. Jadi makanya kalau lu kena cahaya matahari itu lu bakal merasa segar sama mood lu naik juga. Lu merasa happy. Setelah itu soal makanan. Lu harus pastikan kalau lu makan makanan yang bergizi dan energinya cukup. Karena sebenarnya tubuh lu itu ngambil energinya ya dari makanan aja, bro. Jadi kalau lu makannya nggak bener, ini energi lu juga nggak maksimal. Lu harus pastikan lu makan karbohidrat, misalnya dari gandum, nasi, dan sebagainya. Makan protein dari telur, daging, dan sebagainya. Dan mineral-mineral lainnya, misalnya dari kacang-kacangan, dari sayuran hijau. Dan ya pokoknya gampangnya 4 sehat 5 sempurna lah. Lo harus hati-hati juga nih sama kafein dan makanan atau minuman yang tinggi gula. Karena gini loh, memang di awalnya ketika lu konsumsi, itu memang energi lu naik nih. Lu merasa semangat. Tapi itu sebenarnya perangkap, bro. Karena ketika itu efeknya sudah habis, itu akan ada yang namanya sugar atau caffeine crash. Jadi itu energi lu bakal turun jauh banget, bro. Lu bakal merasa loyo jadinya. Dan akhirnya apa? Lu jadi merasa harus minum kafein lagi. Lu harus makan makanan tinggi gula lagi. Lu jadi ketergantungan. Dan jangka panjang ini bahaya. Setelah itu juga ini banyak yang orang sering abaikan, yaitu olahraga. Olahraga itu kemarin ada risetnya nih. Kalau lu olahraga 30 menit aja setiap hari, misalnya jogging lah, lompat tali dan sebagainya, itu bisa meningkatkan kualitas tidur lu jauh. Jadi yang tadi gue ngomongin deep sleep itu ya, lu bisa dapat deep sleepnya lebih banyak juga. Yang artinya apa? Lu tidur walaupun sedikit, tapi lu dapat kualitasnya tinggi. Artinya energi lu naik juga nih. Selain itu, lu juga sebenarnya malam-malam itu sering bangun-bangun loh. Mungkin lu nggak nyadar ya. Biasanya rata-rata orang itu bangun setiap malam ada sekitar 1,5 jam nih sepanjang tidurnya. Tapi mereka nggak ingat aja pas pagi. Nah, tapi kalau lu olahraga, lu bisa mengurangi waktu lu bangun-bangun itu. Yang artinya apa? Dapat tidur lebih banyak, dapat energi lebih banyak juga. Lu lebih untung. Apa lu kenal orang yang sepertinya kurang tidur nih, kerja terus-menerus, tapi kok nggak pernah sakit, kayaknya semangat-semangat aja. Jangan-jangan dia sudah mempraktekkan tips-tips yang tadi itu loh. Dia sudah tidurnya kualitasnya tinggi, makan makanannya bergizi, dan dia olahraga. Oleh karena itu dia walaupun tidurnya sedikit, tapi kualitasnya tinggi sekali. Selain itu, yang tips-tips tadi itu juga berguna untuk membuat tubuh lu gak gampang sakit. Yang artinya gini loh, ketika lu sakit, udah pasti produktivitas lu itu menurun jauh, bro. Jadi lu harus pastikan tubuh lu gak pernah sakit dengan cara yang tadi-tadi itu. Nah, tapi gimana kalau misalnya lu kepepet nih, bro? Lu memang yang tadi itu kan solusi jangka panjang. Tapi gimana kalau misalnya memang hari ini nih, lu energi level lu rendah banget dan lu ada tugas penting. Mungkin lu bisa coba hack ini nih, gue ada trik rahasia. Jadi biasanya gini loh, pada saat pagi hari itu memang saat dimana energi level lu paling tinggi-tingginya nih. Itu otak lu juga udah inget seperti itu. Jadi lu harus bisa untuk membuat otak lu berpikir, kalau ini pagi hari lagi. Caranya gimana? Caranya gini, lu tidur dulu selama ya mungkin 30 menit lah. Jadi ketika lu tidur itu, kan itu lu langsung bangun dan lakukan rutinitas pagi lu. Misalnya biasa pagi lu minum kopi, baca koran, nonton TikTok atau sebagainya. Itu lu lakukan aja lagi semuanya. Dan lu kalau misalnya masih ada cahaya matahari, ya lu cari cahaya mataharinya. Itu akan membuat otak lu mikir, wah ini pagi lagi. Dan akhirnya otak lu dongkrak level energinya jadi tinggi lagi. Gitu. Atau misalnya nggak ada cahaya matahari, lu bisa beli juga bola lampu yang lumensnya tinggi banget, yang seperti cahaya matahari. Itu ada dijual kok. Nah, jadi intinya, untuk menunda-nunda itu bukan hanya masalah psikologis aja nih. Bisa jadi selama ini lu menunda, karena memang level energi lu terlalu rendah. Jadi akhirnya otak dan tubuh lu nggak bisa melakukan hal itu. Dari teman-teman sendiri, ada nggak cerita mengenai hal-hal seperti ini nih? Jadi emang lu nggak bisa melakukan itu karena lu lagi capek banget.
ayo komen di kolom komentar ya. Dan misalnya dari teman-teman ada orang terdekat yang sering masalah kekurangan energi, ayo share video ini ya, agar mereka terbantu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.